Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Di antara 10 besar binatang buas, hanya 2 yang termasuk dalam kategori tipe S. Salah satunya adalah Nyonya Salju yang berada di peringkat ketiga. Dan yang lainnya adalah Kalajengking Giok S yang berada di peringkat ke-8. Siapa kamu yang asli? Yu Hao benar-benar terpana oleh penilaian pria tua ini sekarang. Selain fakta bahwa dia bukan bentuk manusia dari binatang buas, penilaian orang tua ini tanpa cacat. Sementara lelaki tua itu memanggilnya dengan nama yang berbeda. Yu Hao dapat mengatakan bahwa Nyonya Salju yang dibicarakan lelaki tua itu sebenarnya adalah Permaisuri Salju, sebagaimana Permaisuri S memanggilnya. Sedangkan untuk Kalajengking Giok S, bukankah itu merujuk pada Permaisuri S itu sendiri? Adapun dengan 10 besar binatang buas ini, bahkan Titan Salju peringkat terakhir di antara 3 raja surgawi di utara ekstrim bahkan tidak masuk. Sedangkan untuk Permaisuri Kalajengking Giok S, dia bahkan hanya berada di peringkat ke-8 di antara 10 besar binatang buas. Peringkat ini memang menakutkan dan mencengangkan. Baiklah, kamu tidak perlu bertindak bodoh lagi. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan. Saya tidak pernah berharap keberuntunganku menjadi begitu baik. Bahkan aku akan berhasil menangkap salah satu dari 10 besar binatang buas hari ini. Apakah kamu adalah Nyonya Salju atau Kalajengking Giok S? Hadiahku akan menjadi 1 set tulang roh transenden. Dia meraih Yu Hao. Pria itu mempererat cengkramannya di leher Yu Hao. Semburan kekuatan jiwa yang luas melonjak langsung ke tubuh Yu Hao. Yu Hao merasakan tubuhnya membengkak seperti balon. Koko Tianmeng, Permaisuri S atau Electrolux mereka tidak bereaksi. Yu Hao merasa seluruh situasi tidak masuk akal. Apakah aku hanya akan mati konyol seperti ini? Ini adalah pertama kalinya dia melihat Cenggang. Selain itu, dia bahkan bukan wujud manusia dari binatang buas. Hah? Ada yang tidak beres. Cenggang tiba-tiba linglung, dan kekuatan jiwa yang telah dia suntikkan ke tubuh Yu Hao tiba-tiba berhenti. Dia melemparkan Yu Hao ke tempat tidur. Saat Cenggang meningkatkan frekuensinya pada tubuh Yu Hao dengan telapak tangannya, ekspresinya menjadi semakin suram juga. Akhirnya dia merenggut Yu Hao dari tempat tidur dan menyeretnya ke depannya lalu berteriak, "Apakah kamu bukan kelahiran kembali binatang buas?" Yu Hao menatapnya dingin. "Sejak kapan aku mengatakan aku adalah kelahiran kembali binatang buas? Saya adalah manusia sejati yang hidup." Cenggang seperti balon kempes dan melemparkan Yu Hao ke ranjang dengan keras. Kemudian dia berkata dengan sedih, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Saya jelas merasakan aura binatang buas. Saya tidak mungkin salah. Hanya binatang buas yang sangat kuat yang akan memiliki gelombang kekuatan hidup yang kuat." Di bawah tekanan kekuatan jiwanya, Yu Hao tidak bisa bergerak, namun dia masih bisa berbicara. "Itu karena keserakahanmu sendiri. Tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Jiwa bela diriku memang adalah Kalajengking Giok S." Wajah Cenggang dipukul dengan ekspresi wahyu. "Jadi itu masalahnya? Jadi itu masalahnya? Hanya saja, bagaimana kamu bisa membuat aura jiwa bela diri Kalajengking Giok S muncul dengan jejak Permaisuri Kalajengking Giok S? Ini tidak mungkin. Selain itu, bagaimana jiwa bela diri dari Kalajengking Giok S muncul? Saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki jiwa bela diri seperti itu." Yu Hao sangat gusar dan dia berteriak dengan marah, "Bagaimana aku tahu? Bukankah kau judul Doulo di sini? Kau harus tahu lebih baik daripada aku. Tapi kau datang ke sini untuk menangkapku bahkan sebelum mengetahui situasinya. Lupakan saja. Yu Hao penatua ini tidak sengaja ke sini juga." Wang Dong akhirnya berbicara, dan suaranya dengan nada lembut yang tidak biasa. Dia bahkan menambahkan senyum di wajahnya dengan pujian. Orang tidak bisa menghindari kesalahan. Penatua Cenggang mungkin seorang ahli super judul Doulo,
Tetapi tidak bisa dihindari bahwa dia akan membuat kesalahan juga. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja, dan dia juga tidak membuatmu terluka, lupakan saja. Saat dia mengatakan itu, Wang Dong bahkan menatap Yu Hao. Yu Hao langsung mengerti apa yang coba dilakukan Wang Dong. Hanya mereka bertiga yang ada di sini, dan seluruh ruangan telah ditutup. Jika judul Dolo ini ingin menutup apa yang baru saja terjadi, atau jika dia tiba-tiba merasa niat membunuh dan ingin membungkam mereka selamanya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, perubahan sikap juga tidak terjadi. Yu Hao mendengus sekali dan berhenti berbicara sepenuhnya. Cenggang mengeram. Ini hanya kesialanku. Kalian berdua anak kecil sebaiknya menjaga mulut kalian. Wang Dong berkata, saya belum bertanya apa gelar Anda. Cenggang mendengus acuh tak acuh dan berkata, tak satu pun dari kalian yang layak mengetahuinya. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan menarik kekuatan jiwa di ruangan itu. Dengan itu, dia melompat melalui jendela dan sosoknya menghilang. Wang Dong dan Yu Hao menghela nafas lega pada saat yang sama. Mereka bisa merasakan betapa dekatnya dengan kematian. Yu Hao mengepalkan tangannya dengan erat dan berbalik ke Wang Dong. Kita diintimidasi dan dihina hanya karena kita lemah. Aku akan mengingat penghinaannya dalam hati dan akan membalasnya. Wang Dong tidak menanggapi, namun mengubah topik pembicaraan. Mandi, ayo makan. Baik. Yu Hao melangkah ke kamar mandi. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah Koko Tianmeng dan Permaisuri Es baru saja terbangun dari tidur mereka. Ada banyak individu berbakat yang bersembunyi di depan mata. Aku hanya merilis satu untayan auraku hari itu dan langsung ditemukan. Berbahaya sekali. Bahkan itu hanya judul Dolo lemah. Jika seseorang dengan kemampuan selemah dia menginjak-injak dan arogan di hadapanku di masa lalu, aku akan mengubahnya menjadi patung es. Suara Permaisuri Es dipenuhi dengan kemarahan. Yu Hao menghela nafas dan bertanya, Permaisuri Es, apa itu 10 besar binatang buas? Permaisuri Es menjelaskan dengan sabar. 10 besar binatang buas adalah istilah yang digunakan oleh manusia untuk merujuk pada 10 binatang roh paling kuat di daratan. Orang itu idiot. Begitu kita menembus angka 200.000 tahun, kita tidak bisa terlahir kembali menjadi manusia. Yang terlemah dari 10 besar binatang buas telah berumur lebih dari 300.000 tahun. Bagaimana bisa mengambil bentuk manusia? Dia bahkan tidak mempertimbangkan itu. Yu Hao bertanya, siapa yang ada di daftar itu? Saya tidak tahu bahwa ada begitu banyak binatang transenden. Permaisuri Es menjawab, kamu tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Namun 10 binatang buas mungkin bukan binatang buas yang paling kuat. Sederhananya, semakin tua binatang jiwa akan semakin kuat. Namun, daftar yang dibuat oleh manusia tidak termasuk binatang jiwa samudra. Bahkan jika daftar itu hanya memasukkan binatang di daratan, itu tidak termasuk entitas seperti Tianmeng yang berlatih melalui hibernasi dan entitas kuat lainnya yang belum ditemukan oleh kalian manusia. Binatang jiwa samudra, apakah mereka kuat? Yu Hao bertanya dengan heran. Permaisuri Es menjawab tanpa ragu-ragu, tentu saja mereka kuat. Namun yang benar-benar kuat semuanya berada di jurang terdalam samudra. Selain itu, manusia memiliki kemampuan terbatas untuk menjelajahi kelautan, sehingga binatang buas samudra tidak terganggu oleh manusia seperti halnya binatang buas di daratan. Mereka lebih kuat daripada binatang buas di daratan, namun persaingan untuk bertahan hidup di lautan jauh lebih kejam, sehingga berbagai ras binatang buas di lautan jauh lebih besar daripada yang ada di darat. Oleh karena itu, bahkan binatang samudra yang kuat pun menanggung resiko kematian jika mereka bertemu dengan spesies yang lebih mengerikan. Ini adalah alasan mengapa aku tidak dapat mengkonfirmasi apakah binatang samudra dapat menyaingi binatang paling kuat di daratan. Yu Hao mengangguk bertanya, siapa yang berada di puncak daftar 10 besar binatang buas? Seperti apa kekuatannya? Aku sendiri tidak terlalu yakin. Permaisuri Es menjawab, kamu harus bertanya pada Tianmeng. Mungkin dia tahu. Yang saya tahu, pemimpin 10 besar binatang buas tinggal di hutan Stardo. Namun, saya tidak berpikir dia lebih kuat dari Permaisuri Salju. Benar, Koko Tianmeng.
Bagaimana bisa aku melupakanmu? Kamu memiliki 1.000.000 tahun kekuatan jiwa. Kamu harusnya dianggap sebagai salah satu binatang buas, bukan? Dia? Seorang binatang buas? Sebelum Koko Tianmeng bisa merespon, Permaisuri Es berkomentar, dia hanya serangga rakus. Dia tidak bisa dianggap sebagai binatang buas. Jika bukan karena kontribusinya pada hutan Stardo, tidak akan ada begitu banyak binatang buas yang kuat di sana. Koko Tianmeng marah. Bukankah garis keturunanmu lebih baik dariku? Jika kamu mau mengikutiku, kita akan dapat menggabungkan kekuatan sebagai suami dan istri, dan kita akan memerintah di dunia. Permaisuri Es tertawa dingin dan berkata, suami dan istri? Apakah kamu layak? Kupikir kamu hanya cukup layak untuk menjadi makananku. Jika kamu membiarkanku melahapmu saat itu, aku mungkin benar-benar menjadi individu yang paling kuat di daratan. Koko Tianmeng berkata dengan pasrah, makan? Semua yang kamu tahu adalah makan. Kamu kalajengking atau babi. Apakah kamu ingin mati? Permaisuri kalajengking Giok Es bergumam. Koko Tianmeng tanpa takut berseru, ayo gigit aku. Karena kita semua belalang pada tali yang sama. Yu Hao akan mati jika aku mati, dan kamu akan mati jika dia mati. Oke, berhentilah berdebat. Ayo tidur saja. Yu Hao menepuk kepalanya. Saat dia merasakan sakit kepala, Permaisuri Es berkata, Yu Hao, tubuhmu perlahan pulih. Kamu harus bekerja keras untuk menerobos ke peringkat 30. Maka kamu akan dapat mengontrol kekuatanku lebih lancar. Setidaknya, kamu akan dapat melindungi dirimu lebih baik. Ya, jawab Yu Hao. Pada titik ini, suara tua Electrolux yang lemah terdengar. Dapatkan pisau ukir pemecah jiwa itu secepat yang kamu bisa. Itu memiliki arti yang sangat besar bagimu dan bagiku. Dengan itu, kesadaranku tidak akan lagi beresiko hilang. Baik, dibandingkan dengan Koko Tianmeng dan Permaisuri Es, Yu Hao lebih hormat kepada Electrolux dan bahkan lebih mempercayai kata-katanya. Dia tidak hanya tenang, dia dulunya juga seorang manusia biasa. Yu Hao pergi makan bersama Wang Dong. Tak satu pun dari mereka menyebutkan apapun tentang yang terjadi. Meskipun lawan mereka adalah judul Doulo, itu masih merupakan penghinaan besar. Namun tim mereka adalah satu-satunya anggota Akademi Shrek di dalam kota Starlo. Karena mereka adalah peserta kontestan dan pemimpin seluruh kelompok adalah Guru Wang Yan yang hanya raja jiwa. Siapa yang bisa mencari keadilan untuk mereka? Orang itu adalah judul Doulo dari Kekaisaran Starlo. Penghinaan ini akan selamanya terpatri dalam hati mereka. Di sisi lain, Cenggang meninggalkan hotel dengan perasaan tertekan. Dia merasa seolah-olah darah di tubuhnya mendidih. Sebagai judul Doulo, ia secara alami menyadari ketika seorang binatang buas mencapai 200.000 tahun budidaya, itu tidak bisa lagi berkultivasi sebagai manusia. Dia benar-benar melakukan kesalahan karena keserakahannya. Harapannya telah pupus. Tidak heran kalau Cenggan saat ini kecewa. Dengan statusnya di Kekaisaran Starlo, mudah baginya untuk mendapatkan tulang roh. Namun Cenggang adalah pria yang sangat sombong. Dia tidak mau tulang roh biasa. Ketika tulang roh berkualitas tinggi muncul di pasar, harganya juga sangat tinggi. Meskipun Kekaisaran Starlo mendukungnya, mereka tidak akan mengeluarkan sejauh itu untuknya. Sial, saya harap dua bajingan itu tetap diam. Kalau tidak, menyinggung Akademi Shrek tanpa alasan tidak akan baik untukku. Tetapi aku juga tidak benar-benar melakukan apapun. Kamu seharusnya senang tidak melakukan apapun untuk menyakiti mereka. Suara dingin terdengar di benaknya. Siapa itu? Saat itu masih sore dan matahari masih terbenam. Dengan budidaya Cenggang, segala sesuatu dalam radius 1000 meter akan berada dalam jangkauannya. Namun dia tidak menyadari kehadiran orang yang suaranya baru saja dia dengar. Aku ayahmu sedang menunggumu di luar gerbang barat. Anak yang taat, datanglah sekarang. Suara dingin itu mulai terdengar aneh dan tiba-tiba menusuk. Bajingan, kamu berani menggunakan alat jiwa untuk membodohiku? Sosok Cenggang melintas dan dia berjalan ke arah gerbang barat seolah-olah dia kepulan asap.
Dia selalu menjadi orang yang sangat langsung. Setelah meninggalkan kota melalui gerbang barat, Cenggang menjadi lebih tenang. Dia menyipitkan matanya dan perubahan aneh mulai terjadi pada matanya. Dalam kondisi seperti itu, sensitivitasnya meningkat beberapa kali lipat. Meskipun ia tidak memiliki keterampilan jiwa deteksi spiritual seperti Yu Hao, kemampuan pendeteksinya mirip dengan deteksi spiritual. Hampir semua yang ada dalam visinya dapat dirasakan pada saat ini. Namun dia tidak menemukan apapun di luar gerbang barat. Tidak ada seorang pun di antara kerumunan ramai yang menarik perhatiannya. Segalanya tampak normal seperti biasa, namun ia semakin gelisah. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Lanjutkan ke barat. Pada titik ini, suara sebelumnya terdengar lagi. Saat dia fokus merasakan sekelilingnya, Cenggang terkejut ketika mendengar suara itu. Pada saat yang sama rasa dingin berkembang di dalam hatinya. Bentuk alat jiwa apa yang bisa lolos dari pendeteksinya? Sedikit ketidaknyamanan menyebabkan dia mundur satu langkah tanpa sadar. Apakah kamu mencoba untuk melarikan diri? Apakah kamu tidak takut? Aku akan menghancurkan kota Starlo. Gelombang kekuatan tiba-tiba menyapu dirinya. Dengan budidaya Cenggang, dia merasa seolah-olah darahnya membeku bersama dengan kekuatan mendadak yang menyapunya. Penting untuk dicatat bahwa dia adalah Jundul Doulo. Dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini sebelumnya. Namun tekanan yang diberikan padanya sekarang sangat jelas, yang membuatnya semakin terpana. Semua orang di sekitarnya sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Ini berarti bahwa tekanan menakutkan ini hanya ditujukan padanya. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Bahkan Cenggang tidak bisa melakukannya. Kamu siapa sebenarnya? Cenggang membalas ke pihak lain. Aku akan menunggumu di barat. Jika tidak datang, aku akan bergerak di kota Starlo. Saya akan memberimu 3 detik untuk pertimbangan. 1, 2, baik, aku akan pergi. Sebagai pelindung Doulo dari kekaisaran Starlo, Cenggang tentu saja tidak bisa membiarkan individu yang tidak dikenal namun kuat untuk bergerak di kota. Ketika seorang Jundul Doulo melepaskan semua kekuatannya, dia memiliki kemampuan menakutkan yang menyebabkan kehancuran massal. Lebih jauh lagi, melalui interaksinya dengan individu misterius ini, ia dapat dengan jelas merasakan kemarahan yang dikandung orang ini. Meskipun ia tidak memiliki niat membunuh, Cenggang melanjutkan ke barat segera. Dia telah menyadari bahwa pihak lain adalah Jundul Doulo juga, yang juga luar biasa seperti dia, namun dia tidak takut. Dia mendambakan kompetisi melawan yang setingkat dengannya. Setelah maju sekitar 10 mil, Cenggang berhenti. Dia melihat seorang duduk di tengah jalan, tidak jauh darinya. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampaknya berminyak dan ujung rambutnya sampai ujung kakinya, dengan paha ayam dan labu anggur di tangannya. Cenggang merasakan bahwa pria tua itu hanyalah seorang biasa. Namun pria tua itu sedang menikmati makanan dan anggurnya di tengah jalan. Datanglah kemari. Lelaki tua memandangnya. Cenggang menggigil ketakutan. Kemampuannya untuk menyembunyikan auranya agak luar biasa. Kamu siapa? Mengapa membawaku ke sini? Pria tua itu melompat dari tanah. Aku memanggilmu supaya aku bisa memukulmu. Saat dia berbicara, tulang paha sudah terlempar ke arah Cenggang. Cenggang menyipitkan kedua matanya. Dia menangkis tulang ayam itu. Tulang ayam itu berubah menjadi abu, tetapi Cenggang terpaksa mundur satu langkah juga. Dia merasakan sakit yang menyakitkan di telapak tangannya dan bahkan muncul tanda merah. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Aku ingat gelarmu luar biasa. Ayo, tunjukkan padaku betapa kuatnya dirimu. Selama kamu bisa menahan 10 seranganku, aku akan membiarkanmu pergi. Di hadapan pria tua yang tak terduga ini, Cenggang tetap tenang. Ketika dia berkata dengan suara yang dalam penatua, apakah Anda dari Akademi Shrek? Pria tua itu mendengus. Kamu tidak bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Akademi Shrek adalah target yang mudah untuk diintimidasi? Siapa lagi dari Shrek yang tampak seperti ini? Ini secara alami adalah Toti Doulo, penatua Swan. Penatua Swan bahkan belum dikirim oleh Akademi Shrek. Setelah ditegur oleh penatuamu, dia
tidak bisa berhenti mengkhawatirkan orang-orang kecil di sini. Adapun kompetisi sebelumnya, dia telah menontonnya secara diam-diam. Ketika Wang Dong mendukung Yu Hao dan Bebe untuk meraih kemenangan, dia sangat emosional sehingga dia menangis. Meskipun dia tidak begitu bersemangat untuk waktu yang lama pada titik ini, dia bahkan memiliki keinginan untuk muncul ke arena untuk bersaing sendiri. Hari ini, dia telah menyaksikan tindakan Cheng Gang. Jika Cheng Gang memiliki niat membunuh untuk membunuh Yu Hao dan Wang Dong, Cheng Gang dan bahkan Kekaisaran Starlord tidak akan selamat. Cheng Gang meratap di hati dari apa yang dia ketahui. Guru akademi yang telah datang seharusnya hanya seorang raja jiwa. Aku agak gegabah, namun jika binatang buas berubah menjadi manusia, itu akan menimbulkan ancaman besar bagi ras manusia. Itu sebabnya aku tutup mulutmu. Penatua Xuanlo berteriak dengan marah. Berhentilah mencoba melontarkan omong kosong kepadaku. Karena kamu tidak berusaha untuk membunuh mereka, aku hanya akan memberimu pelajaran hari ini. Ingat itu. Cheng Gang adalah pelindung Doulo dari Kekaisaran Starlo. Wajahnya memerah dan dia membalas dengan marah. Ayo, tunjukkan kepadaku apa yang harus kamu ajarkan padaku. Kaki kirinya melangkah maju. Setelah itu, seberkas cahaya hitam pekat memancar dari dalam tubuhnya. Ketika cahaya hitam itu muncul, ia memiliki efek yang mengguncang bumi. Seluruh bumi tampak sedikit bergetar. Tubuh Cheng Gang mulai menunjukkan perubahan nyata. 2 kuning, 3 ungu, dan 4 hitam. Sebanyak 9 cincin muncul di tubuhnya. Aura menakutkan dari judul Doulo meledak tanpa henti. Sensasi yang mengguncang bumi menjadi semakin kuat. Tampaknya telah dipengaruhi oleh jiwa bela diri Cheng Gang. Saat dia melonglong, Cheng Gang melangkah maju dengan tiba-tiba. Sebidang tanah naik mulai membanting pada Penatua Xuan. Ini bukan kekuatan tipe bumi, tapi kekuatan murni Cheng Gang. Bahkan ia belum menggunakan keterampilan jiwa. Penatua Xuan mendengus dan melangkah maju dengan kaki kanannya juga. Ledakan terdengar. Hanya langkah sederhana itu, namun menimbulkan dampak besar. Seolah-olah meteor telah jatuh atau naga bumi telah bangun dari tanah. Bumi yang diangkat oleh Cheng Gang hancur seketika. Cheng Gang hanya bisa merasakan gelombang kekuatan yang tak tertahankan dikirim kepadanya. Ketika dia ingin menggunakan keterampilan jiwa, dia terkejut. Kekuatan jiwanya telah ditekan. Setelah itu, dia diangkat ke udara. Ketika Penatua Xuan menginjak dengan kaki kanannya, dia muncul di depan Cheng Gang dalam sekejap. Kekuatan Kaisar Semut adalah kekuatanmu. Biarkan orang tua ini melihat seberapa kuat dirimu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.